Selamat siang semua. Saya mau tanyakan ini Pak, bukan saya mau tanyakan, saya ingin tahu kriteria orang asing yang boleh tinggal di wilayah kita seperti apa. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita melihat orang asing di Jakarta ini sebenarnya sudah tidak aneh, karena mereka kan turis, ya, turis yang mungkin datang ke Lodo mencari kuliner atau cenderamata atau segala macam. Tapi mereka yang tinggal itu harus tinggal di mana seharusnya. Seperti kalau orang mereka itu kan sudah pasti dia harus tinggal di hotel bintang 4 atau bintang 5. Tapi kalau yang dari Asia semua nggak jelas Pak. Kadang-kadang tinggal di lodge, kadang-kadang tinggal di apartemen. Bukan apartemen, kadang-kadang tinggal di kos-kosan. Nah, seperti ini kriterianya kemana kita harus posisikan? Apakah kita harus laporkan atau memang kalau dia tinggal di wilayah kita seperti apa mesti harus kita laporkan? Karena ini nggak ada kriterianya. Terutama kalau orang Amerika sih saya sudah tahu, kalau teman-teman saya datang pasti di hotel bintang 4 atau bintang 5. Tapi kalau dari Asia nggak jelas Pak. Kemarin ada orang Nigeria mau tinggal di kosan. Jadi ini yang harus kita pahami, jadi harus kita dijelaskan kriteria apa yang harus diterima atau dilaporkan. Ya baik, terima kasih dengan Bapak siapa ngomong tadi? Bapak Antono, baik Bapak Antono. Jadi terkait Jakarta khususnya, dan yang kedua itu bagaimana di mana para turis itu seharusnya tinggal, seperti itu Pak ya? Baik. Bapak Antono ya Pak ya? Antono. Jadi terkait orang asing apa yang boleh tinggal di wilayah di kita. Indonesia khususnya di wilayah Lodok. Belanda. Jadi semua orang asing itu sebenarnya bisa Pak tinggal di Indonesia. Jadi maka dari itu Pak, kita butuh peran aktif masyarakat Pak. Seperti yang tadi saya sampaikan, kami butuh peran aktif masyarakat untuk melaporkan kegiatan atau keberadaan orang asing. Jadi orang asing dari luar negeri itu semuanya bisa masuk ke Indonesia Pak. Dan malah ada beberapa negara yang bebas visa berkunjung ke Indonesia. Dia untuk seperti itu atau mengunjungi keluarganya itu boleh Pak. Maka dari itu kami butuh peran aktif masyarakat Pak untuk menyampaikan atau imigrasi terkait kegiatannya. Misalnya Bapak melihat di lingkungan Bapak ini ada orang asing seperti tadi Bapak sampaikan ada Nigeria, dia bisa Pak maksudnya tinggal di lingkungan masyarakat. Makanya Apoa tadi itu kan bisa melaporkan untuk penginapan ataupun perorangan Pak. Jadi misalnya Bapak setelah dari sini Bapak bisa sampaikan ke keluarga Bapak di lingkungan Bapak sampaikan kalau misalnya ada orang asing yang menginap di tempat yang dia untuk melaporkan ke Bapak, yang mana nanti Bapak bisa langsung melaporkan melalui aplikasi Apoa itu Pak. Jadi orang Indonesia aja bertamu kan harus lapor Pak 1 kali 24 jam, apalagi orang asing gitu Pak. Jadi Bapak setelah dari sini Bapak bisa sosialisasikan ke keluarga Bapak terkait apabila ada tamu atau ada orang asing yang diduga orang asing berkegiatan di lingkungan Bapak bisa langsung melaporkan ke perangkat di tempatnya yang berada. Di hotel Pak, seperti yang tadi Bapak jelas itu juga tidak masalah Pak. Tapi kembali lagi Pak, perlu peran serta masyarakat dan untuk melaporkan bahwa di tempat penginapannya itu ada orang asing yang sedang tinggal di situ. Jadi di mana saja sebenarnya bisa Pak, di mana saja itu dalam artian di hotel ataupun di kos-kosan. Kan kita juga pasti ada beberapa warga yang memiliki keluarga atau yang menikah dengan orang asing terus main di situ berkunjung menginap itu boleh Pak. Penting setelah di sini Bapak sosialisasikan ke
gampang, ya kan? ataupun ada orang asing yang menuju ke tempatnya untuk melaporkan ke Atau saya ngomong. perangkat di lingkungannya. Boleh aja. Jadi itu pun Bisa bisa diatur. jadi apabila di kemudian hari ternyata tamu itu melakukan diduga melakukan pelanggaran di imigrasian, kami juga bisa langsung action Pak, mengecek ke lokasi tersebut. Saya mau tanya, kalau pelanggarannya itu sifatnya seperti apa Pak? Jadi kalau misalkan dia tinggal sudah lewat batas waktu bisa sebulan, biasanya data itu kan biasa standarnya sebulan atau 3 bulan. Tapi kalau sudah lewat dari itu, apakah memang harus dikarenakan atau apa yang harus kita tindakan seperti itu? Jadi banyak turis yang seperti orang yang dari Tiongkok datang ke Jakarta, sifatnya bukan pendatang Pak, itu pedagang. Itu yang harus kita akui. Memang mereka berani, tapi kalau memang orang Indonesia Pak datang kemana aja, seperti terbatas Pak kita tindakan kita. Jadi kita nggak bisa melakukan perdagangan atau apa, tidak bisa. Kalau orang Tiongkok ini memang berani Pak, saya akui. Sangat berani, jadi di mana tempat dia bekerja, dia bisa dapat Pak. Tapi kalau kita yang datang misalkan kemana, bisa ke Singapura, kemana, kita nggak bisa dapat Pak. Dibatasi itu, makanya saya bilang tadi kriteria apa yang bisa membatasi mereka sehingga kita bisa ikut mengawasi. Terima kasih. Ya, terkait yang pertanyaan Bapak yang orang asing, dia mendatang ternyata berdagang Pak. Itu Bapak bisa info ke kami Pak, biar kami juga nanti bisa langsung tindak lanjuti Pak. Apa kegiatan atau izin tinggal yang dia gunakan untuk berada di situ Pak. Jadi kami terima, maksudnya kami siap Pak bahwa info ke kami, nanti kami segera untuk tindak lanjut. Maka dari itu Pak, setelah dari kegiatan imigrasi dan RT RW yang berada khususnya di Kelurahan Glodok ini Pak. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih Pak. Baik Bapak Anton, sudah cukup atau ada yang ditambah lagi? Nanti saya komunikasiin Bapak aja deh langsung. Oke, baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu atas pertanyaan 3 penanyanya. Atas kesempatan yang diberikan Pak, saya singkat aja Pak, mohon maaf. Alangkah baiknya Pak, sesuai slide-slide yang sudah ditayangkan bisa diberikan dalam bentuk PDF, nanti bisa kami terima dari Kelurahan Glodok, khususnya bisa kita share ke warga-warga lainnya, mulai dari tahapan misalnya pengajuan paspor sampai penertiban yang ada di depan, termasuk belangko formulirnya, terus nomor-nomor hotline yang bisa kami hubungi gitu Pak. Itu aja Pak pengajuan saya, terima kasih. Bapak siapa? Andrianto. Terima kasih Pak Andrianto atas sarannya Pak. Sarannya bagus sekali Pak. Nanti setelah dari sini mereka akan kami kirimkan mungkin ke perwakilan dari kelurahan nanti untuk di-share ke perangkat di bawahnya. Yang hadir di sini bisa menjadi garda terdepan membantu imigrasi dalam membangun keamanan dan kenyamanan juga pada warga negara ataupun warga negara asing yang berada di wilayah Jakarta Barat khususnya di Kelurahan Glodok ini, dan mungkin